Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Saat ini gambar yang Anda saksikan, di mana kedatangan mantan Menkumham Yasona Laoly yang sudah hadir di gedung KPK Jakarta, di mana seperti informasi yang kami dapatkan bahwa mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap ini mengungkapkan bahwa nantinya pemeriksaan Yasona Laoly yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM pemerintahan Joko Widodo menjadi babak baru untuk mengejar dari buron Harun Masiku yang belum sampai saat ini ditangkap atau diamankan. Dan untuk itu setelah vakum beberapa lama usai pemeriksaan dari sebelumnya yang sempat dilakukan yaitu terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kini penyidik KPK kembali memburu kembali tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR terpilih 2019-2024 atau PAW. Dan sampai dengan saat ini pemirsa, seperti yang kita lihat dan saksikan bersama, mantan Menkumham Yasona Laoly ini sudah tiba, tapi kami belum dapat mengkonfirmasi nantinya apa yang menjadi materi pemeriksaan. Dan untuk informasi lebih detail terkait dengan kedatangan mantan Menkumham Yasona Laoly, sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Dono Smito di gedung KPK. Selamat pagi Arbida, bisa Anda gambarkan terkait dengan kedatangan Yasona Laoly dan sudah berapa lama, sejak kapan, dan apa nantinya yang akan ditanyakan oleh penyidik KPK? Baik, selamat pagi Jason. Benar sekali bahwa pada pagi hari ini sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tiba di gedung KPK tadi mengenakan jaket berwarna krem dan menggunakan kemeja berwarna putih. Namun tadi ketika sudah tiba di gedung KPK dan awak media sudah menanti, kemudian ingin menanyakan begitu terkait dengan apa saja nanti yang akan ditanyakan pada hari ini atau persiapan apa saja. Namun dari Yasona Laoly sendiri memang menolak dan tidak memberikan komentar apapun sehingga langsung masuk ke dalam gedung KPK dan tadi juga sudah masuk ke dalam ruang penyidik untuk nantinya dilakukan pendalaman, kemudian ditanyakan beberapa pertanyaan oleh penyidik KPK. Dan terkait dengan memang pemanggilan pada hari ini, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly pada hari ini dipanggil oleh KPK terkait dengan kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus yang menjerat buronan Harun Masiku, yaitu terkait dengan pergantian antara waktu DPR RI periode 2019-2024. Pemirsa dan juga Jason, ini merupakan pemanggilan yang kedua, di mana pemanggilan yang pertama pada tanggal 13 Desember lalu, Yasona Laoly ini tidak dapat hadir dikarenakan ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya sehingga digantikan atau diminta untuk pergantian jadwal pada 18 Desember 2024, artinya pada hari ini. Dan kemudian terkait dengan pemeriksaan, memang sampai saat ini kami belum bisa mengonfirmasi apa saja nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim KPK untuk mendalami keterlibatan Yasona Laoly sebagai kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus Harun Masiku, yaitu mantan politikus PDIP yang saat ini sudah menjadi buronan begitu sejak tahun 2020. Dan tentunya terkait dengan pemanggilan ini, menurut informasi yang kami dapat terkait dengan pemanggilan Yasona Laoly terkait dengan kasus Harun Masiku ini dikarenakan KPK sudah memiliki alat bukti baru, informasi terbaru yang terkait dengan Harun Masiku, namun kami juga belum bisa mengonfirmasi, belum mengetahui alat bukti apa begitu yang baru didapatkan oleh tim KPK. Namun tentunya yang jelas pemirsa, sejumlah pertanyaan-pertanyaan untuk mendalami kasus ini sudah disiapkan KPK untuk nantinya ditanyakan kepada Yasona Laoly selaku kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM dan kapasitasnya sebagai saksi pada hari ini. Dan selain itu, kami juga belum bisa memastikan apakah nanti dari pihak penyidik KPK akan juga menanyakan terkait dengan pemecatan atau pencopotan Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada 2020 silam oleh Yasona Laoly terkait dengan kasus Harun Masiku. Dan jika dapat kami sampaikan pemirsa,
Yasona Lawli bukan satu-satunya elit PDIP yang pernah dipanggil oleh KPK, sebab pada tahun ini sebelumnya di bulan Juni 2024 sudah ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang pada bulan Juni sudah dipanggil oleh KPK, kemudian menyusul ada staf Hasto yaitu Kusnadi yang juga sudah turut diperiksa. Lalu sekitar bulan Juli, 13 Juli 2024, KPK juga turut menggeledah rumah dari tim hukum PDIP yaitu Doni Tri Istiqomah. Kemudian jika kita sedikit mereview siapa Harun Masiku, dapat saya jelaskan bahwa Harun Masiku ini merupakan mantan politikus PDIP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus suap kepada Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 dengan memberi hadiah atau janji suap kepada anggota KPU periode 2017-2022 yaitu Wahyu Setiawan. Tindakan ini terkait dengan penetapan anggota DPR RI, pergantian antara waktu DPR RI periode 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku beserta dengan Saiful Bahri. Dan tentunya kami juga masih ingin mengetahui atau mengupdate terus terkait dengan apa saja nanti yang didalami oleh penyidik KPK pada hari ini terkait dengan kasus Harun Masiku. Yang kita ketahui pemirsa bahwa saat ini Harun Masiku masih menjadi daftar pencarian orang masuk dalam DPO, menjadi buronan sejak tahun 2020 dan tentunya terkait dengan pendalaman-pendalaman dari penyidik KPK juga kami masih terus ingin mengupdate begitu kepada Anda apakah nantinya juga penyidik KPK akan menanyakan terkait pencopotan Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada tahun 2020 di mana pada tahun 2020 Yasona juga pernah mengungkapkan bahwa di tanggal 16 Januari 2020 Yasona pernah mengungkapkan bahwa Harun Masiku tidak masuk ke negara Indonesia begitu terkait dengan Harun Masiku yang pernah masuk ke negara Indonesia. Namun di sisi lain pihak imigrasi menyebutkan bahwa di tanggal 7 Januari Harun Masiku masuk ke negara Indonesia dari Singapura dan tentunya dibuat tim khusus untuk menyelidiki Harun Masiku, namun ada alasan yang janggal di mana adanya perbedaan informasi yang mengatakan bahwa sistem dari imigrasi ini rusak. Dan terkait dengan hal itu juga kami masih terus akan mengonfirmasi lagi dari pihak KPK terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan didalami pada hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa terkait dengan pemanggilan Yasona Lawli pada hari ini dengan kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus Harun Masiku yaitu mantan politikus PDIP yang saat ini masih menjadi buronan dan kami akan terus mengupdate kepada Anda jika nanti sudah ada informasi terbaru. Jason kembali ke studio. Baik, Arbida, apakah pada saat datang tadi Yasona Lawli juga sempat memberikan statement atau pernyataan kepada rekan-rekan media terkait dengan jadwal pemeriksaannya hari ini? Baik, Jason dan juga pemirsa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika Yasona Lawli tiba di gedung KPK, yaitu di sekitar pukul 10.50, memang ia tampak tidak atau enggan memberikan komentar kepada awak media dan langsung izin untuk masuk ke dalam gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun. Padahal memang kami awak media ini sudah menunggu begitu. Tadi sudah ramai di sini sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat menantikan kehadiran dari Yasona Lawli. Namun ketika ia tiba dan kami ingin menanyakan terkait apa saja nanti mungkin substansi pertanyaan dan lain sebagainya pada hari ini yang nanti akan ditanyakan oleh penyidik KPK, namun ia enggan untuk memberikan komentar dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Tadi sempat duduk dulu untuk menunggu administrasi dan langsung masuk ke ruang penyidik KPK pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Anda, Jason, dan juga pemirsa terkait dengan hari ini. Kami terus akan mengupdate begitu terkait dengan jalannya penyidikan dari tim penyidik KPK terkait dengan kasus suap Harun Masiku terhadap anggota KPU periode 2017-2022 pada tahun 2011 terkait dengan pergantian antar waktu DPR RI 2019-2024. Jason kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Donospito atas laporan langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta terkait dengan pemanggilan mantan Menkumham Yasona Lawli hari ini di Gedung KPK. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.